Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau datang kepada Tuhan, memohon syukur dan juga memohon berkat daripadanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami tahu bahwa di tengah beratnya pergumulan ini, Tuhan Allah selalu ada bersama dengan kami untuk menopang kehidupan kami. Bahkan lewat permenungan yang akan kami dengarkan sebentar lagi, Tuhan hendak memberikan kami kekuatan juga melalui firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang bersih-bersih di halaman rumah, saya melihat ada seekor semut yang sedang mengerumuni makanan. Nah, ketika makanan tadi ternyata jauh lebih besar daripada tubuhnya yang amat kecil, apa yang terjadi? Semut tadi kemudian berkomunikasi dengan semut-semut lainannya, dengan kawanan-kawanan lainannya, sehingga kemudian semut-semut tadi kemudian berkelompok untuk mengangkat remah-remah makanan yang tadi ditemui tadi. Nah, yang terjadi adalah semut-semut tadi bersama-sama saling menolong untuk membawa makanan tadi ke tempat di mana mereka tinggal. Nah, ini menjadi satu hal yang unik untuk kemudian kita bisa pelajari, bahwa dari seekor semut kita belajar untuk saling bekerja sama, menopang untuk melanjutkan kehidupan. Tentu kita tahu bahwa semut adalah hewan yang kecil, yang mungkin kita mengatakan bahwa dia sangat tidak berdaya. Tetapi di tengah ketidakberdayaannya, justru ia memperlihatkan kekuatan yang mereka miliki ketika mereka hidup saling menopang. Yang terkadang justru manusia yang punya segalanya, yang lebih kuat daripada seekor semut. Tapi seringkali manusia justru jatuh di dalam kehidupan egoisme, di mana kita tidak memperdulikan, kita tidak menolong, kita tidak menopang kehidupan satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah kita melihat ada banyak kehidupan yang mengalami ketimpangan. Ketika yang kuat semakin hidup untuk dirinya sendiri, yang lemah justru semakin tidak berdaya. Namun semut ini memperlihatkan bahwa Tuhan hendak mengingatkan pada setiap kita untuk kita boleh belajar saling menopang. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyinya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagian ini menceritakan bagaimana seorang Paulus di dalam pelayanannya hendak memberikan kondisi apa yang ia alami. Ketika dalam bagian ini kita tahu bahwa Paulus melayani di Roma, tetapi ternyata bagi Paulus mengalami kesulitan untuk ia datang kepada Roma, bukan karena ia tidak mau untuk melayani Roma, tetapi karena ia lebih fokus untuk melayani kepada jemaat-jemaat yang belum mengenal Kristus. Terlebih dalam bagian ini adalah orang-orang non-Yahudi. Dalam nyata pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di Makedonia dan Akaya mendatangkan berkat yang luar biasa, sehingga mereka kemudian terdorong untuk memberikan pertolongan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dalam bagian ini menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang non-Yahudi mau memberikan hidupnya kepada orang-orang Yahudi.
Ini menandakan di tengah perbedaan mereka dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. Sebenarnya bagian ini juga mengkritik kehidupan orang-orang Yahudi yang merasa diri jauh lebih baik, yang merasa diri jauh lebih kuat. Tetapi justru dalam bagian ini memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi justru hidupnya ditopang oleh orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi dikatakan di sana tidak membesarkan hati dengan merasa, oh aku lebih kuat, oh aku lebih mampu. Tetapi mereka justru datang dengan kerendahan hati. Mereka mau untuk menolong orang-orang seiman. Untuk itu dalam bagian ini Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Roma untuk mereka saling mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan kepada orang-orang Kristen. Maka bagian ini menunjukkan bahwa Paulus mengajak setiap orang-orang Kristen untuk hidupnya saling menopang. Terkhusus dalam bagian ini adalah dengan saling mendoakan. Mendoakan apa? Dalam bagian ini dikatakan mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan, untuk mengembangkan pelayanan di sana. Sehingga Paulus dikuatkan lewat topangan doa yang dilakukan oleh jemaat Roma. Untuk itu dalam bagian ini ada satu hal yang dapat kita bersama-sama renungkan, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk hidup saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau boleh kita akui bahwa peperangan yang terbesar, yang tersulit dan terpanjang, yang paling melelahkan itu adalah sebuah peperangan di mana kita melawan ego di dalam diri kita. Seringkali ego membuat diri kita hidup bagi diri sendiri, karena kita tidak mampu untuk melihat apa yang menjadi pergumulan dari sesama kita. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita. Bukan dari apa yang mereka berikan kepada kita, tetapi setiap kita dipanggil dengan kemurnian hati untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah yang menjadi panggilan Tuhan bagi setiap kita melalui permenungan ini. Maka suatu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudahkah kita hidup bagi sesama kita? Sudahkah kita memberikan uluran tangan kita kepada sesama kita yang sedang mengalami kesulitan? Mari bersama-sama melalui permenungan ini kita diingatkan untuk saling menopang kehidupan satu dengan yang lainnya. Biarlah firman hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh hidup saling menopang satu dengan yang lainnya. Untuk itu ajarlah kami supaya kami tidak dikuasai dengan keegoan kami. Biarlah kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih bagi sesama kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.